Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana, semua sehat? Sehat. Sehat itu mahal. Sehat itu berkat Tuhan. Malam hari ini boleh ditampilkan Pak, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan menaruh di hati saya bagaimana Allah itu bekerja melalui iman kita. Tema dalam bulan ini, tema dari tahunan di jemaat ini adalah fokus kepada Tuhan. Dan tema bulan ini mengatakan fokus pada iman. Dari Lukas 18 ayat 8 dikatakan Tuhan pasti akan membenarkan orang pilihannya. Tapi masalahnya, apakah kita didapati punya iman? Sebelum Tuhan menjawab itu semua yang kita doakan, yang kita rindukan terjadi, apakah kita ada iman? Yang pasti Tuhan pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru kepadanya. Hakim yang jahat aja tahu berbuat baik. Kita punya Bapak yang baik. Pasti hatinya itu adalah, kerinduannya adalah berbuat baik untuk anak-anaknya. Itu yang harus kita percaya. Sebelumnya saya mau berinteraksi dengan Bapak Ibu semua ya. Kita bicara tentang iman dalam bulan ini. Saya mau tanya, kalau menurut Bapak Ibu itu iman itu apa sih? Boleh jawab bebas, boleh jawab sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira saya mau tanya Pak Zul. Pak Zul, menurut Pak Zul iman itu apa Pak? Kehendak yang ada di dalam hatinya Pak Zul, itulah iman. Baik. Yang lainnya? Ibu Nita? Iman itu apa kalau menurut Ibu Elizabeth? Keyakinan dalam pribadi Ibu Elizabeth itu adalah iman. Baik, satu lagi. Siapa yang mau jawab? Bebas. Oh, Pak Hendro aja yang jauh di sana. Kalau menurut Pak Hendro bagaimana? Iman itu seperti apa, Pak? Gimana, maaf, Pak? Kepercayaan kita kepada Kristus, tidak ada yang salah ya. Itu boleh-boleh aja. Tadi pagi Tuhan mengizinkan saya untuk mengkonseling seorang ibu ya. Dengan background, dengan kepercayaan lain sebelumnya, saat menikah pada akhirnya dia mengenal Tuhan. Tapi di dalam perjalanan pernikahannya, ibu ini dikhianati oleh pasangan terkasihnya gitu ya. Tetapi pada waktu bayangan saya sebelum saya ketemu orangnya itu, bayangan saya akan ketemu dengan orang yang lusuh, dengan orang yang sedih, dengan orang yang tidak bersemangat. Tetapi saya keliru. Pada waktu saya ketemu dengan ibu yang kuat. Saya ketemu dengan ibu yang mengampuni, dengan ibu yang tetap mau mempertahankan keluarganya, mau istilahnya diperlakukan dengan tidak baik, itu dia punya kasih. Apa hubungannya dengan iman? Iman itu bukan sebuah emosi. Iman itu bukan hanya seperti gini, ya aku beriman, aku percaya. Bukan hanya seperti itu. Tetapi iman itu harus menjadi dasar, firman Tuhan bilang, dasar dari segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan sesuatu tanpa iman, kita berdosa. Jadi iman itu harus menjadi dasar setiap keputusan kita. Iman kita, keputusan kita itu harus dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, keputusan kita itu harus dilandasi dengan firman, harus dilandasi dengan iman. Dalam 2 minggu ini saya mengalami satu seperti di pingpong sana sini dan keadaannya terjepit dan gak ada pertolongan gitu ya. Saya ikuti semua jalur-jalurnya tapi rasanya kok gak ada ya kayak gitulah, kayak di pingpong. Rasanya di pingpong itu gimana sih? Tapi hari-hari itu saya itu dapat rema firman Tuhan bahwa
tentang 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu kalau kita belajar merenungkan itu adalah dari kekurangan. Ya kan, ada kebutuhan. Orang-orang di situ sudah 3 hari loh nggak makan, Alkitab mengatakan. Dan nggak ada makanan dan mereka lelah. Intinya ada keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu dibawa kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup membuat kelimpahan. Jadi di tengah-tengah itu yang pertama. Besoknya Tuhan Yesus itu naik ke gunung untuk berdoa. Murid-muridnya menemui angin yang kuat ya, angin sakal ya. Dan mereka mendayung-dayung tapi nggak jalan. Tapi begitu ketemu Tuhan, murid-murid berusaha untuk membawa, saya bacanya di kitab Yohanes, membawa Tuhan tuh naik ke perahu. Tetapi begitu mereka berusaha untuk membawa ke perahu, tiba-tiba Alkitab mengatakan mereka sudah sampai ke pantai. Jadi ada percepatan, ada teleportasi, ada percepatan, mereka sampai ke tepi pantai langsung. Di situ di tengah-tengah kesulitan saya itu selalu saya mengatakan, Tuhan ini keterbatasanku, Tuhan ini limitationku, Tuhan keterbatasanku. Aku bawa Tuhan 5 roti 2 ikanku di hadapanmu. Aku bawa Tuhan, aku cuma punya ini, aku gak punya apa-apa Tuhan. Aku tahu Engkau sanggup membuat mujizat. Aku tahu Engkau sanggup melipat gandakan. Aku tahu Tuhan di dalam kesesakanku, di dalam ketakutanku, kecemasanku, Engkau akan segera membawa aku di ujung jalan itu. Engkau segera akan membawa aku sampai ke tempat tujuan. Jadi selama 3 hari rema firman Tuhan itu yang saya angkat terus. Di tengah-tengah kesulitan itu sehari itu bisa berkali-kali itu saya naikkan terus menerus. Tuhan ini keterbatasanku, Tuhan ini ketakutanku, Tuhan ini situasiku sulit. Ayo Tuhan, bawa aku segera masuk dalam percepatan. Minta anugerah untuk bisa selesai. Tuhan minta kemudahan, Tuhan minta mujizat, pertolongan, ada kelimpahan. Itu terus yang saya naikkan. Jadi iman bukan sekedar hanya emosi kita, tetapi bagaimana iman itu harus mengubah hidup kita. Bagaimana iman itu harus mendasari tingkah laku kita, perbuatan kita, keputusan kita. Itu iman itu harus mempengaruhi, harus mengubah. Seperti ibu yang tadi saya sampaikan tadi. Ibu itu mengatakan, ini kalau aku bisa bla 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 gitu ya. Tetapi aku tahu Tuhan sudah mengubahkan. Jadi iman kepada Tuhan itu harus ada kehidupan yang diubahkan. Kalau kita bicara kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, harus ada kehidupan yang diubahkan. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Itu prolognya ya, sejauh itu. Lanjut Pak Hendro. Di sini di Lukas 5 kita akan belajar dari Lukas pasal 5. Saya mau sampaikan di ayat yang kelima dan ayat yang ke-39. Ayat yang kelima, silakan Pak. Lanjut. Wah, kecil ya. Oke, saya lihat segini aja. Ini cerita tentang Petrus yang sudah semalam-malaman dia pergi melaut dan dia tidak mendapatkan tangkapan apapun ya. Dikatakan, guru telah sepanjang malam kami ini bekerja keras, bukan bekerja santai, bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau, garis bawahi, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jawabannya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita suka jawaban yang di ayat 6. Tetapi yang ayat 5 itu, pada waktu Tuhan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika kita, apakah kita memiliki ketaatan? Lukas 5 ayat 5 ini menjadi rema saya di awal tahun ini. Tuhan, aku ingin melihat breakthrough dalam kehidupanku. Aku ingin melihat pertolongan-Mu Tuhan. Aku percaya satu kata aja dari Engkau, itu akan bisa mengubah hidupku Tuhan. Satu perintah aja dari Engkau, itu akan membuka seperti kayak membuka
benang yang ruwet itu loh, yang bundeli, yang gak bisa diurai lagi. Satu kata dari Engkau aja Tuhan, itu sanggup mengubahkan. Jadi satu kata dari Tuhan Yesus, ayo tebarkan. Dan ada mujizat. Seringkali mungkin dalam perjalanan hidup kita sudah berdoa mungkin bertahun-tahun, mana breakthrough-nya, mana jawabannya, mana kok gak ditolong. Mungkin jawabannya itu adalah hal-hal yang sederhana yang selama ini kita anggap gak perlu, yang kita anggap gak ada hubungannya. Ada orang hidupnya susah sekali, tapi pada waktu satu kata dari Tuhan dan dia nurut, ampuni. Pada waktu dia minta apa Tuhan katakan suruh ngampuni, dan dia lakukan mau mengampuni, ternyata di situ kunci dari semua berkat. Mari kalau kita punya pergumulan, kita datang ke Tuhan. Tuhan, satu kata dari Engkau itu bisa mengubahkan hidup saya. Itu bisa menjawab semua kegalauan saya, semua kefrustrasian saya, semua tembok penghalang, semua jalan buntu yang selama ini mungkin sudah bertahun-tahun kita berupaya. Satu kata dari Tuhan, mungkin Tuhan ngomong, ayo nak duduk diam. Mungkin Tuhan bicara, ayo rajin. Mungkin Tuhan bicara apa? Ayo menabur, macam-macam. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya satu kata itu dapat mengubahkan seluruh kehidupanku. Selanjutnya yang ayat ke-39. Ayat ke-39 ini dikatakan ini tentang kantong kirbat yang lama dan anggur yang baru itu. Dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur tua itu baik. Ini berbicara bukan masalah anggur tua itu tidak baik, bukan, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang kenyamanan ya, kenyamanan yang kita sudah biasa kayak gitu. Kalau dikasih sesuatu yang baru itu rasanya banyak hal yang harus berubah. Saya dulu pernah ya melamar pekerjaan waktu lulus kuliah itu ya, di salah satu bank yang sedang, saya lulusan perbankan waktu itu, saya melamar dapat panggilan, terus ditanyain, kamu ini orangnya gimana? Saya ini orangnya nggak suka perubahan. Terus waktu saya cerita sama kakak saya sama Miss Lucy, loh ya keliru jawabanmu, bank itu bank yang sedang bergerak mau inovasi kok jawabanmu gitu. Ya benar, saya nggak diterima. Jadi saya bukan orang yang suka perubahan, karena perubahan itu sangat tidak nyaman. Tetapi dengan seiringnya waktu saya dipaksa Tuhan, diajari Tuhan untuk bisa fleksibel, dan itu sangat tidak mudah. Selanjutnya Pak. Ini di Lukas pasal yang kelima ini ada cerita tentang kantong kirbat yang lama dengan anggur yang baru, dan baju yang sudah usang, yang sudah robek, ditambal dengan kain yang baru. Tuhan bilang bahwa itu nggak akan berguna, itu nggak akan berhasil. Baju yang baru yang kamu tambalkan ke kain yang baru, itu semuanya akan rusak dua-duanya. Sama dengan anggur yang baru, kamu taruh di kantong kirbat yang lama, semuanya akan rusak. Anggurnya akan terbuang, kantongnya juga akan rusak. Jadi hidup kita itu bicara seperti kantong kirbat itu. Wadah, bagaimana wadah kita? Apakah kita senantiasa mau diperbaharui hari ke hari dengan Tuhan? Ataukah kita mempertahankan, ya aku ya ngene, dari lahir ya begini, aku ini orang ya begini. Atau kita mau diubahkan oleh Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ini tidak akan berhasil. Kalau kita tidak mau diperbaharui oleh Roh Tuhan, itu tidak akan berhasil. Kita bilang gini, Tuhan aku sudah berdoa bertahun-tahun, mana hasilnya? Tuhan mana kok aku gak lihat jawabannya? Karena Tuhan, seperti tadi siang saya bilang sama ibu ini, ibu, buat Tuhan memulihkan keluarga ibu itu mudah. Tetapi permasalahannya kalau ini terjadi,
Tuhan pasti ingin mengadakan pemulihan. Tuhan ingin merestorasi, dan benar akhirnya dia cerita ada celah di sana, celah di sini. Nah, itu semuanya harus mau untuk diubahkan. Pada waktu kita mau berubah, pasti pemulihan akan terjadi. Selanjutnya, Pak. Dari Lukas yang pasal kelima itu kita bisa belajar seperti ini. Ini hasil perenungan saya ya, jenis iman. Petrus tadi pada waktu Tuhan Yesus suruh tebarkan jalamu, kan dia bilang, guru aku sudah sepanjang malam dan aku gak ada hasil. Aku sudah bekerja keras gak ada hasil. Aku sudah lakukan ini gak berhasil. Aku sudah menabur loh Tuhan, tapi mana? Kok aku gak dapat tuaiannya? Tuhan, aku sudah mengampuni loh, tapi mana? Tuhan, aku sudah melayani loh Tuhan, tapi mana? Aku sudah berkorban loh Tuhan untuk melayani Engkau, tapi keluarga aku kok masih gini? Aku sudah merendahkan hati loh Tuhan, aku sudah mau mengampuni, tapi kok masih gini? Dan semuanya ya, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Setiap kita punya cerita gitu ya. Petrus pada waktu dia mengatakan, aku sudah melakukannya Tuhan, sudah kerja keras, tapi karena Engkau yang suruh, aku mau taat. Jenis iman yang pertama yang saya belajar, yang kita bisa renungkan dari Matius 5, itu adalah percaya dan taat. Kalau dalam bulan ini kan kita belajar fokus pada iman. Mari kita memiliki iman yang percaya dan taat. Jangan gini, loh tapi kan gini Tuhan, aku kan wis gini, loh gak iso Tuhan, dia sing salah kok, dia sing garai kok Tuhan. Ya kan, loh aku kan sudah berkorban Tuhan, loh aku sudah bangun pagi loh Tuhan, aku sudah mengatur rumah tanggaku gini-gini loh Tuhan, tapi kok gini. Tapi kalau Tuhan berbicara sekali lagi, sekalipun kita sudah melakukannya dan sepertinya gak ada hasilnya, mari kita jadi taat. Iman yang taat, percaya dan taat. Tetapi di situ ada penghalang imannya. Penghalang imannya itu apa? Pikiran dan hati yang curiga. Itu di Matius 5 ayat 21 ayat 22 itu pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bukan sakit kusta ya. Mari kita buka aja ya, saya sama di Lukas 5 ayat yang ke-21. Ini Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan yang orang lumpuh itu, kan Tuhan Yesus melakukannya ini kan dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Terus orang-orang Farisi itu kan marah-marah gitu kan. Dia bilang gini, ayat yang ke-21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, seringkali yang jadi hambatan kita mengalami jawaban dari apa yang kita doakan itu adalah hati kita. Hati kita itu curiga sama Tuhan. Hati kita gak percaya sama Tuhan. Gitu ya. Saya masuk tahun ini, saya masuk dengan ada sukacita, enggak seperti 2 tahun yang lalu itu seperti kayak abu-abu gitu loh. Tapi tahun ini saya masuk dengan sukacita. Kenapa? Sukacitanya apa? Sukacita kayak saya mengetahui bahwa saya dicintai Tuhan. Saya mengetahui, bukan tahu di sini ya. Saya tahu di sini sudah lama kalau Tuhan mencintai saya. Saya tahu di sini kalau Tuhan baik itu sudah lama, tetapi yang benar-benar tahu dalam seluruh sel saya itu awal tahun ini. Saya masuk dengan sukacita mengetahui bahwa aku ini adalah orang yang sangat Tuhan cintai. Dan pasti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang baik buat saya. Jadi apakah mudah? Enggak, ini loh bulan Januari belum tutup. Saya sudah dan keluarga sudah mengalami hal-hal yang berat gitu kan. Tetapi saya ngerti bahwa saya dicintai Tuhan. Jadi saya enggak menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah bangun pagi loh Tuhan, aku sudah cari Engkau loh Tuhan, aku sudah gini. Enggak. Tapi dengan kesulitan itu semuanya, kita datang ke Tuhan. Tuhan, apa yang kamu mau bicara? Apa yang kamu mau ajarin ke kita?
Di situ kita akan semakin kuat sebagai keluarga. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang-orang Farisi ini marah, pikirannya dan hatinya curiga. Mari kalau doa kita belum dijawab, pergumulan kita belum dijawab, jangan curiga dengan Tuhan. Jangan curiga dengan pasangan kita. Ya, mari kita, sekalipun pasangan kita melakukan kesalahan, jangan kita curiga dengan pasangan kita. Mari kita mengangkat, kalau pasangan kita jatuh, mari kita angkat dia. Nah, di sini yang kedua, jenis iman yang kedua itu meminta dan menerima. Di situ ada cerita juga di Matius 5 itu, orang kusta. Tuhan tanya, apa yang kau inginkan? Dia bilang, memohon, mau sembuh. Dan dia dapat loh. Alkitab bilang, mencari akan, apa kalau mencari akan mendapatkan, mengetuk pintu akan, meminta akan, Tuhan, aku minta dari 7 tahun yang lalu, Tuhan, ini sudah mau masuk tahun ke-8, kok belum dijawab Tuhan. Tapi mari kita percaya, hakim yang jahat aja memenangkan perkara janda itu, apalagi Bapak kita di surga, dia akan membenarkan kita. Kita harus percaya, kita punya iman, kalau kita meminta, kita menerima. Nah, di situ ada penghalangnya apa? Orang-orang Farisi, marah-marah, sungut-sungut. Nah, ini pada waktu ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-30 itu tentang orang Lewi ya. Lewi pemungut cukai itu loh. Kan Tuhan Yesus memanggil dia dan terus dia mengadakan pesta di rumahnya. Orang Lewi itu marah-marah gitu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Hambatan yang kedua untuk kita bisa Tuhan itu bekerja dalam iman kita, ya kita marah-marah, kita sungut-sungut, kita ngamuk-ngamuk. Kok gini gitu, saya juga melakukan itu. Gitu. Gini kok kurang bayar ya, ini notanya sudah jatuh tempo gini gitu ya. Nah, itu membuat doa-doa kita itu terhalang. Marah-marah, sungut-sungut, salah paham, bertikai, bertengkar, gontok-gontokan, nggak saling menyapa. Terus kata-kata kita buat apa di awal tahun kemarin tuh buat apa ya, maksudnya untuk datang ke Tuhan sebagai keluarga. Kita bilang, oke, masuk tahun ini tidak boleh saling membuli. Karena saya sering dibully dengan suami dan anak saya. Yaitu guyon, tetapi kalau terus-terusan kan ya bisa menyakiti hati ya. Jadi jadi tahun baru ini kita kata-katanya bukan kata-kata yang menyudutkan, tapi kata-kata yang apa itu penuh belas kasihan, kata-kata encouragement, kata-kata iman kayak gitu. Jadi kita harus saling mensupport. Kalau kita lihat pasangan kita salah aja, makane wis tak omongi kamu ini, makane. Nah, kata makane itu mari kita ganti. Kalau memang dia punya kelemahan di situ, ya mari kita topang, kita angkat bersama-sama. Nah, di sini ya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh bersungut-sungut. Yang ketiga itu adalah iman yang aktif. Orang yang lumpuh yang sama teman-temannya buka atap itu loh. Iman kita harus aktif. Apa yang dari Tuhan belum tentu langsung jebret. Kadang kita harus mengusahakannya. Kadang kita harus menangisinya dalam doa-doa kita. Kadang kita harus berupaya terus, seperti kayak tembok buntu terus, push on, dorong terus, perintahkan. Bergerak terus sejalan. Jadi iman itu harus aktif. Jangan tunggu, ya pasti Tuhan memberkati, kamu pasti diberkati. Iya, tapi kalau kita diam aja ya nggak bisa. Kita harus melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Jadi harus aktif. Orang lumpuh ini nggak bisa masuk. Kalau dia hanya tunggu, oh Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku, ya dia pulang ya lumpuh lagi. Tapi dia punya iman yang aktif, dia punya ide, kreativitas. Oh aku harus naik, buka atap. Itu bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang biasa untuk membuka atapnya orang. Iya kan? Itu kadang iman itu ada hal-hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang gak biasa, orang lain gak melakukan itu.
Tapi kita melakukannya extra mile gitu loh. Wes biasa-biasailah. Jadi orang tuh biasa-biasa aja. Jangan. Mari kita melakukan extra mile. Tuhan bilang kalau kamu disuruh jalan satu mil, kamu berikan 2 mil jalan. Berikan yang terbaik, extra mile. Wes jadi pekerja ya ngene ae. Jangan extra mile. Lakukan lebih daripada yang rata-rata. Nah, terus penghalangnya apa? Penghalangnya yaitu tadi melakukan hal-hal yang rohani tanpa pengertian yang benar. Di sini orang-orang Farisi itu kan berpuasa, dia komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes puasa, orang-orang Farisi juga puasa, kamu dan murid-muridmu kok nggak puasa sih? Gitu kan. Nah, jangan sampai kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang rohani ini tanpa pengertian. Mari kita melakukan berdoa dengan pengertian, percaya dengan pengertian, menabur dengan pengertian, mengasihi dengan pengertian, mengampuni dengan pengertian. Maka yang kita lakukan itu sungguh-sungguh ada kuasanya. Alkitab bicara mereka itu beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah dan tidak ada hasilnya gitu. Jadi mari kita melakukan segala sesuatu tuh dengan pengertian. Jangan bilang, yowis pokok inilah orang Kristen yang ini, hari Minggu ke gereja, waya doa ya doa, waya melayani ya melayani. Jangan, lakukan dengan sebuah pengertian. Ya, orang Farisi enggak punya pengertiannya itu. Pokoknya hukumnya gini-gini, hari Sabat ya gini, enggak boleh menyembuhkan, enggak boleh bekerja, marah-marah gitu. Ya, jadi di sini mari kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Adakah penghalang dari iman kita yang membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja menjawab doa-doa kita? Tuhan tidak bisa bekerja mengubahkan keluarga kita, apa yang kita rindukan untuk kita mengalami pemulihan. Mari kita mengecek diri kita masing-masing. Apakah pikiranku ya Tuhan yang jadi penghalang? Apakah hatiku yang gak tulus? Apakah hatiku yang gak murni? Oh, saya diurusi Tuhan berkali-kali tentang ketulusan dan kemurnian. Kita bisa berbuat baik tanpa tulus. Kita bisa melakukan baik, perbuatan baik, tapi Tuhan yang menguji hati. Maksudnya apa kamu itu? Kamu sungguh-sungguh tulus? Atau supaya kamu dapat muka? Atau supaya orang puji kamu? Hanya Tuhan yang tahu dan kita. Kita mari ngecek pikiran dan hati kita. Apakah kita punya pikiran dan hati yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan? Ataukah kita punya hati yang marah? Marah baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Kepada Tuhan mungkin kita nggak terang-terangan, ya kan? Takut kan? Tapi sikap kita itu loh, nggak percaya kepada Tuhan. Nanti apa-apa Tuhan yang salah, apa-apa yang Tuhan yang salah gitu ya. Terus melakukan hal-hal yang rohani tanpa sebuah pengertian yang benar, itu juga nggak akan mengubah gitu ya. Kita harus melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar itu dengan pengertian yang benar. Selanjutnya Pak. Ya, ini kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 5 dengan ayat yang ke-39 ya. Petrus punya pengalaman yang gagal. Sudah semalaman dia menangkap ikan dan hasilnya kosong gitu kan. Tetapi sekalipun dia punya pengalaman yang gagal, dia memiliki ketaatan sekalipun hal itu bertentangan dengan logikanya. Ya, tetapi dia milih taat, dia milih nurut. Kalau Tuhan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang sepertinya itu nggak masuk akal, ya sepertinya aku melakukan ini kok aku nanti kayak orang bodoh, nanti aku dianggap orang bodoh, nanti aku diketawain orang, nanti gengsiku turun, harga diriku turun, misal ya kayak begitu-begitu. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus dorong kita untuk lakukan itu, mari kita lakukan ya. Terus sisi yang lain, pengalaman yang lama yang mapan, wes enak ngene ae lah, gak usah repot-repot jadi orang Kristen. Lah apa sih? Rajin-rajin lah apa sih kate ngono-ngonoan. Wes gak usah fanatik-fanatik jadi orang Kristen. Wes biasa-biasa ya lah. Hati-hati. Itu jadi penghalang. Ya.
terus mengakui keterbatasan yang lama. Kalau kita mau mengalami Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, menjawab doa kita, ya. Itu tandanya 5 menit lagi harus selesai. Iya. Iya. Jadi mari kita mengakui keterbatasan yang lama, ya. Siapa sih yang mau dikoreksi? Siapa yang mau dikasih tahu kesalahanmu, kekuranganmu? Gak mudah loh itu. Tetapi kita perlu itu. Kalau kita nggak pernah mau terima koreksi, kita nggak mau terima didikan, ya selamanya kita akan jadi seperti itu. Kita nggak akan pernah berubah. Nanti ketemu lagi, hei Pak Antonius, 5 tahun lagi, loh lah kok masih tetap seperti ini. Kenapa? Karena nggak mau menerima teguran. Misal loh ya. Tetapi kita awal tahun kemarin kita ada rekonsiliasi ya. saling maaf-memaafkan ya. Ya, jadi itu yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik itu adalah apa? Pada waktu kita mau menerima teguran dari orang lain, kita mau menerima nasihat orang lain. Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang pura-pura. Nggak ada gunanya, itu akan menghancurkan kita. Kalau kita sebagai saudara, kita melihat saudara kita punya salah, mari kita tegur dengan kasih untuk kebaikan orang itu. Daripada gini, kamu baik kok, kamu baik, nanti dia mati karena dia nggak tahu dia salah. Lebih baik kita tegur dengan kasih, gitu ya. Kalau kita punya ketulusan, kita ingin orang itu mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau kita nggak tulus, ya gitu kita bisa, itu emosi kita campur jadi satu di situ ya. Nah, dikatakan pengalaman yang lama yang mapan. Wis aku ngene lah, wis gak apa-apa ngene. Nanti 10 tahun ya mek ngono tok. Kita nggak mengerjakan apa-apa yang seperti yang Tuhan mau. Ya. Jadi mari kita mengoreksi, tahun ini mari kita menjadi lebih baik. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau di waktu retreat kemarin kan ditanya sama Pastor Sam kan, 5 tahun ke depan mau jadi apa? Masih ingat enggak omongannya masing-masing? Masih ingat kan ya omongannya masing-masing? Mari jangan hanya ngomong ya, kita harus mempersiapkan tuh sampai sana. Nanti 10 tahun nggak kejadian kalau kita nggak mempersiapkan diri. Ya kita harus saya mempersiapkan diri. Saya bilang waktu itu saya mau jadi konselor, saya mempersiapkan diri untuk itu. Nah gitu. Terus mengakui keterbatasan ya, mengakui yang keterbatasan. Itu yang di sananya menolak. Sekalipun Allah sedang bekerja di depan mata kita, kita menolak. Kita nggak mau gitu loh. Karena demi sebuah gengsi, demi sebuah harga diri, nggak mau kelihatan salah, nggak mau dikoreksi, menolak waktu Allah sudah bekerja. Jangan sampai ya kita minta Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, tapi waktu Tuhan bekerja, oh enggak begini carane, oh lagi ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Jangan sampai kita menunggu Tuhan padahal Tuhan sudah lewat jauh. Ada Kairos. Kairos itu adalah dewa orang Yunani, benar ya? Dewa orang Yunani, rambutnya itu di muka, belakangnya gundul. Kalau dia jalan di depan kita bisa tangkep dia, karena rambutnya pas di depannya, kita langsung tangkep. Tapi kalau dia sudah lewat, kita sulit nangkep dia, karena belakangnya gundul. Kairos itu seperti itu, kalau ada di depanmu, tangkep. Tapi kalau sudah lewat. Jangan sampai waktu Tuhan itu terlewat dan kita, Tuhan kapan kau menjawab doaku Tuhan? Tuhan kau kapan? Kata Tuhan, sudah 5 tahun yang lalu harusnya, tapi kamu gak mau. Jangan sampai ya, itu masing-masing harus ini ya, perlu kerendahan hati. Kalau yang di sananya puas diri, orang yang gak mau terima masukan itu puas diri. Tapi mari kita terima masukan. Masukan itu gak enak loh. Kadang harus mengubah semua posisi kita.
Dan kalau kita lakukan itu, kita terima mujizat. Dan Petrus juga terima panggilan Tuhan sebagai penjala manusia. Kalau kita nggak lakukan, sebaliknya kita akan mengalami kebekuan rohani. Jadi bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi Tuhan tuh bekerja di balik iman kita. Apakah kita punya iman yang aktif? Apakah kita punya iman yang taat? Ada lagi nggak Pak ya? Kayaknya sudah nggak ada. Oh ada lagi. Ini tentang Petrus tadi ya. Firman Allah itu harus di atas pengalaman dan pendapat pribadi kita. Waktu saya SMA Tuhan sudah ngajar ini. Saya bilang firman Tuhan itu harus jadi kebenaran yang absolut. Itu saya taruh sendiri dalam hidup saya. Firman Tuhan harus jadi kebenaran yang absolut dan mutlak. Di atas semua nasihat manusia, di atas semua pendapat pribadi, di atas semua pengalaman, semua apapun, firman Tuhan harus jadi standar otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita masih suka nyelintang-nyelintung, kompromi sana, kompromi sini ya, abu-abu, nah itu nggak bisa. Firman Tuhan harus jadi di atas pengalaman dan pendapat pribadi kita. Kalau yang di sana penilaian yang subjektif, penilaian yang subjektif dijadikan mutlak. Ya gak iso lah. Pengalamanku kayak gini kok. Oh, aku lo wis tahu kok. Aku pernah kok. Kono gak ngerti, aku wis jalaninya. Nah, kemarin waktu kita minggu kemarin kami ada satu pertemuan dibilang, aku ini sudah dedengkotnya ikut Tuhan. Waduh, kena dedengkot suhu ini sudah. Jadi sudah gak bisa terima masukan. Aku ini sudah dedengkot, ngomong, nak kau ini umur piro, ngomong istilahnya ya bahasa kasarnya, Kiki kamu umur berapa, saya umur berapa, saya sudah kenal Tuhan lama lebih dari kamu. Karena dia bilang, saya ini dedengkotnya ikut Tuhan. Emang ada ya? Ikut Tuhan ada seperti itu ya? Maksudnya sudah top, markotop, tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima teguran. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak Pak Zul? Pak Zul yang senior di sini. Oh Pak Zul loh. Dunia aja dinamis, apalagi ikut Tuhan ya Pak ya. Iya. Jadi penilaian subjektif nggak bisa dijadikan sesuatu yang mutlak. Aku wis ngene yo ngene, lahirku dari sononya ngene. Apa? Kamu mau ngomong, kamu loh anak kemarin sore kok ngomongi saya. Wah, ya. Kita nggak boleh jadi seperti itu. Terus iman yang sejati harus mendahulukan firman Tuhan, bukan mendahulukan perasaan. Perasaanku sebagai istri terluka gitu kan. Oh aku gini, harusnya dia lo minta maaf dulu, harusnya dia datang. Ya kita nggak boleh mendahulukan yang lain-lain, perasaan dan semuanya ya kan. Biasanya kan ibu-ibu kan pakai perasaan ya, perasaanku terluka gitu. Saya dulu suka gitu. Tapi sekarang saya sudah diujet-ujet sama Tuhan di area situ. Ya jadi sudah nggak ada melo-melo, nggak ada mengasihani diri sendiri. Iman yang sejati harus mendahulukan firman Tuhan di atas semuanya. Mungkin bapak-bapak sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita harus mendahulukan firman Tuhan di atas keputusan-keputusan pribadi atau pengalaman atau pendapat-pendapat kita, gitu ya. Firman Tuhan yang harus didahulukan. Di sana tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Kalau Tuhan mau bekerja, wis banyak aja alasan, gak ngono lah, ngene lah, yang males lah, yang ngantuk lah, yang capek lah, yang apa, ya kan? Setiap kita punya alasan, setiap kita punya alasannya masing-masing. Saya pun punya. Lukas 5 ayat 5 itu berbicara juga pembaharuan iman dimulai dari kerelaan hati. Kalau kita iman kita mau diperbaharui, bulan ini kita bicara tentang fokus pada iman dimulai dari kerelaan hati. Mau kita ikut doa puasa, mau doa semalam suntuk, puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, tapi kalau kita nggak rela hati kita, ya nggak akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hati kita harus rela.
Terus yang di sana iman yang nyaman itu menolak pembaharuan. Jadi Pak Zul tadi ngomong harus dinamis. Saya dulu juga gitu Pak. Saya orangnya tidak suka perubahan. Tak kepret kamu. Sana nggak cocok dengan visi perusahaan saya. Tuhan juga ngomong, harus selalu berubah. Ya kan, semakin hari seperti Kristus. Lah kalau kamu nggak mau pembaharuan, lah kon melok sopo, melok Tuhan Yesus atau melok sopo, ya kan? Harus ikut pembaharuan. Itu yang ini sudah selesai kan Pak? Nggak ada lagi kan? Habis ya. Itu perenungan saya dalam sebulan ini. Mari pada waktu Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita punya iman yang taat, kita punya iman yang kayaknya ada satu hal ya yang nggak masuk ya di catatan saya. Yang iman tadi Pak, jenis iman tadi ada lagi naik. Ini kelupaan. Karena saya ingat tadi, iman dan pertobatan. Itu orang Lewi tadi. Dia pemungut cukai. Pada waktu dia ikut Tuhan, dia hidupnya berubah. Kalau ikut Tuhan harus ada pertobatan. Seperti ibu yang tadi. Aku dulu, dia bilang tak antemi kok, tapi aku kok bisa ya, aku juga heran. Dia bilang, aku kok bisa, aku kok kayak gini aja, digini, aku kok bisa gini. Ya, mungkin Tuhan menjawab kita setelah kita bertobat. Ada kalanya doa kita nggak dijawab sama Tuhan, karena Tuhan juga bilang di Yesaya 53 kan, yang menjadi penghalang doa kita adalah apa? Dosamu. Kita sudah belajar itu bulan-bulan yang lalu kan, tahun lalu firman itu. Ada kalanya iman dan pertobatan harus jalan bersama-sama. Ada kalanya iman dan ketaatan. Ada kalanya iman kita harus extra mile. Enggak loyo, enggak hanya menerima apa adanya, enggak, harus aktif, dinamis seperti Pak Zul tadi ngomong. Jadi mari kita mengecek diri kita masing-masing. Adakah penghalang-penghalang iman? Apa kita sudah merasa wes cukup, aku jadi orang Kristen ya wes ngene ae, enggak usah more, enggak bisa. Karena kita harus semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, malam hari ini kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mencintai kami. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu yang berharga. Kau katakan bahwa yang terbaik, kekasih surga itu sudah diberikan buat kami. Bukankah Bapa itu akan mengaruniakan segala sesuatunya kepada kami bersama-sama dengan Kristus? Semuanya sudah disediakan oleh Bapa di surga, di dalam Kristus. Tuhan, iman itu seperti mata kunci yang Tuhan berikan kepada kami, dan itu sudah ada di tangan kami, karena firman-Mu katakan Roma 8 itu mengatakan bahwa bukankah yang terbaik itu sudah diberikan oleh Bapa di dalam Kristus. Itu sudah diberikan, itu sudah ada di tangan kami. Kunci itu sudah ada di tangan kami. Masalahnya, mungkin kami tidak memakainya, atau kami tidak tahu cara membukanya, menggunakan kunci itu. Biar pada bulan-bulan ini Tuhan, kalau kami belajar tentang fokus kepada iman, ajari kami bagaimana cara membukanya Tuhan. Karena kami butuh pengertian untuk itu. Karena semua sudah Engkau sediakan. Semua sudah Engkau sediakan. Berikan kami roh pengertian Tuhan, dan hikmat bagaimana cara menggunakan kunci itu. Bagaimana kami bisa membukanya, supaya kami boleh hidup di dalam kelimpahan yang Kristus janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang berbahagia
yang mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.